Hai everyone, welcome back to Play Cinema Channel. Gimana nih kabar kalian semua para kaum rebahan dan beban keluarga? Bayani doain semoga wifi tetangga aman ya lur. Oke, kali ini Mbak Yani akan menceritakan sebuah alur rekapan film yang berjudul Tiger Rabbits rilisan tahun 2021. Film yang disutradari oleh Yuli ini bercerita tentang bagaimana pengorbanan seorang perempuan untuk menemukan hewan kesayangannya kembali. Dan hewan kesayangannya itu adalah seekor harimau bengal. Bakal seseru apa kisahnya lur? Oke, daripada kalian penasaran, gak usah kelamaan, gak usah basa-basi lagi. Kita langsung masuk aja ke dalam alur filmnya, let's go! Terlihat di tengah kota, seorang perempuan bernama Xiao sedang menemui biksu. Xiao mengatakan bahwa Nana putrinya yang berusia 5 tahun hilang. Sudah seminggu lebih Xiao mencari anaknya. Si biksu kemudian memberi jawaban bahwa putri Xiao tengah berada di Laut Cina Timur. Dia juga mengatakan Xiao akan menemukan anaknya pada musim gugur nanti. Tak lama setelah Xiao memberi uang kepada si biksu, datang Satpol PP menangkap biksu tersebut. Nah, ternyata lur, biksu tadi adalah biksu gadungan. Walah. Oke lanjut, beberapa saat kemudian dapat kita lihat ternyata Satpol PP tadi juga gadungan. Ternyata orang itu bersama dua temannya lagi memang mengandalkan profesi itu sebagai ladang cuannya. Namun plusnya mereka itu suka membantu orang yang kesusahan. Karena Xiao terpergok sedang memata-matai, akhirnya dia dibawa ke markas mereka. Yang Guang adalah ketua di gangster tersebut. Di sana Xiao juga sekalian cerita bahwa belum lama ini dia kehilangan anaknya yang berusia 5 tahun. Dia juga mengaku telah menghabiskan uangnya karena menemui beberapa orang pintar agar bisa mengetahui keberadaan anaknya. Tapi ternyata nihil. Yuso yang merupakan salah satu dari gangster itu memberi pendapat kepada Xiao untuk melaporkan hal ini kepada polisi saja. Namun Xiao tak mau karena sebenarnya putrinya adalah seekor harimau bengal. Tiga orang di sana pun tak percaya dengan apa yang Xiao katakan. Kemudian Xiao menunjukkan foto kenangannya bersama Nana saat kecil. Jadi gini lur, Xiao memang telah menganggap Nana seperti putrinya sendiri karena dari kecil Nana sudah diasuh oleh dirinya. Dia juga bercerita kisah awal mulanya bertemu dengan Nana. Dia mengatakan kebun binatang tempat kerjanya sebentar lagi akan ditutup. Dan daripada harimau kecil ini dipindah ke tempat sirkus, maka lebih baik Xiao membawanya ke rumah saja. Dan bagi si harimau, dia juga telah benar-benar menganggap Xiao ini adalah ibunya. Ya, karena emang dari pertama kali dia dilahirkan, Nana tak pernah melihat seekor harimau. Xiao lalu mencoba mengajari cara makan kepada harimau kecil itu. Mereka kemudian bermain dan rebahan bersama. Di sini dapat kita lihat bahwa Xiao memang benar-benar tulus merawat bayi harimau itu. Alur maju beberapa tahun kemudian, kini Nana telah tumbuh menjadi harimau besar. Dan Xiao berpikir bahwa anaknya ini mulai tak aman jika tetap harus tinggal di sana. Akhirnya Xiao mengajaknya pindah ke sebuah gereja yang sudah terlantar di suatu pulau kecil. Xiao lalu merawat Nana seperti layaknya anak sendiri. Bahkan sekarang Nana yang sudah terbiasa hidup dengan manusia, tuh lihat, mau dong disuruh bawain ember.
Kurang lebih seperti itu cerita yang disampaikan oleh Xiao kepada para gangster itu. Yang Guang lalu mengatakan opininya kepada Xiao. Dia curiga kalau harimau itu sebenarnya diculik. Seketika Xiao mengatakan dirinya juga sempat berpikiran seperti itu. Dan kebetulan ya, orang yang dicurigai Xiao dan Yang Guang itu sama. Dia adalah Liu Shengqi atau seorang pengusaha yang terkenal dermawan dan bijaksana. Malamnya Xiao merayu 3 gangster itu agar mau menolong dirinya mencari si Nana. Awalnya mereka nggak mau, tapi karena Yang Guang merasa kasihan, akhirnya kini mereka pun mau membantu Xiao. Xiao lalu berkata jujur bahwa sebenarnya Nana pertama kali ketemu dirinya yaitu saat harimau kecil itu baru saja launching dari perut induknya. Tapi tak lama sisi atau si induk yang baru saja melahirkan mati. Tak lama keadaan harimau kecil itu juga semakin lemas dan jantungnya berhenti berdetak. Di pemakaman, Xiao mengatakan bahwa disinilah tempat dia ketika menyelamatkan Nana. Kala itu dalam gendongannya, Nana yang dianggap telah mati tiba-tiba ekornya bergerak. Dan Xiao pun langsung bertindak cepat memberikan nafas buatan untuknya. Dan karena sikapnya Xiao, akhirnya Nana pun terbukti bisa hidup sampai sekarang. Kini Xiao dan Guang CS memulai perjalanannya untuk mencari Nana. Dalam makan siangnya, Xiao bertanya kepada Guang CS bagaimana pertama kali cara mereka bertemu. Terlihat mereka tertawa bersama saat mengenang cerita manisnya. Kini sampailah mereka di kota Lingsang tempat Liu Shengqi tinggal. Di sana mereka berbagi tugas untuk mencari tahu informasi tentang keberadaan Nana. Xiao dan Yosu menyamar menjadi petugas layanan internet, di mana Wang Yuang memang sengaja memutus aliran internet di rumah tersebut. Sementara di tempat lain terlihat Guang sedang membuntuti Liu Shengqi atau si target yang sedang menuju ke rumah. By the way, Shengqi ini baru pulang dari acara. Di sana dia dapat job sebagai mentor. Kemudian Guang sok-sokan konsultasi kepada Liu Shengqi mengenai temannya yang tengah mengalami depresi karena kehilangan sosok yang dicintainya. Dan tuh Bapak Shengqi memberi jawaban dengan ciri khasnya yang selalu mengibaratkan dengan segala perumpamaan. Balik lagi ke rumah Shengqi, selain mencari keberadaan Nana, mereka juga berusaha menemukan jalan ninja untuk kabur. By the way, kalau dilihat-lihat nih ya, rumah si Bapak Shengqi ini memang mencurigakan lur. Dan beberapa saat kemudian, Yosu tak sengaja menemukan ruang rahasia di rumah tersebut. Tapi karena keadaan mereka sudah tidak aman, akhirnya Xiao CS memutuskan untuk pulang saja. Di markas Xiao CS bersama-sama mengecek kembali setiap ruangan di rumah Shengqi dalam CCTV yang telah mereka sadap. Xiao mengatakan tadi di rumah si bapak, dia melihat seseorang pergi ke ruangan besi dengan membawa daging mentah sebanyak 2 ember. Dan Xiao yakin Nana pasti ada di balik pintu itu. Di sana Yosu juga mengatakan bahwa di rumah si bapak dirinya tadi melihat suatu jalan yang terhubung dengan lautan lepas. Dan Guang menambahi bahwa dari informasi yang dia dapat, Bapak Shengqi dalam waktu minggu-minggu ini akan pergi keluar kota. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk melancarkan aksinya menyelamatkan Nana pada saat Bapak Shengqi tengah pergi keluar kota. Beberapa hari kemudian, kini terlihat Xiao sedang ke rumah Bapak Shengqi dengan menyamar sebagai seorang perawat. Di sana dia menemui penjaga monitor di rumah Shengqi.
Xiao juga berhasil membuat petugas itu tertidur karena obatnya. Setelah berhasil menidurkan orang itu, kini Xiao bersama Guang CS pergi ke ruang besi yang diyakini mereka itu adalah tempat Sengki menyembunyikan Nana. Di sana terdapat banyak sekali emas, dan ketika mereka lebih masuk ke ruangan yang lebih dalam, Xiao tiba-tiba menangis sesegukan karena melihat ada patung yang tertutup selimut. Xiao pikir itu adalah Nana. 3 orang itu pun memperlihatkan kepada Xiao bahwa patung ini bukanlah Nana. Di sana Guang menceritakan kembali kisah yang Bapak Sengki ucapkan saat di kereta. Sengki berkata bahwa dahulu dia mempunyai adik bernama Nana. Dia meninggal saat berumur 10 tahun. Tak lama kemudian terdengar suara harimau di balik pintu. Dan setelah dicari ke berbagai ruang rahasia, finally Xiao dan 3 orang di sana berhasil menemukan Nana. Akhirnya Xiao dan Nana bertemu kembali. Xiao pun merasa sangat senang karena harimau kesayangannya ini dalam keadaan baik-baik saja. Nana kemudian menyapa Guang CS. Lucu banget ya. Tak lama para pengawas Bapak Sengki melihat keberadaan Xiao CS. Mereka lalu langsung menelpon si bos dan menceritakan apa yang sedang terjadi. Xiao CS segera mencari jalan ninja untuk kabur. Sementara Nana mencoba mengelabui para petugas Sengki. Kini akhirnya mereka berhasil lolos melalui pintu belakang. Sementara di tempat yang tak jauh, terlihat seseorang sedang mengawasi perginya booth yang sedang ditunggangi oleh Xiao CS. Ternyata mereka adalah pembegal yang ingin mengambil booth itu. Di sana sayang sekali Xiao CS tak bisa melawan para begal. Dan akhirnya booth yang mereka tumpangi diambil oleh 3 begal itu. Dan tanpa si pembegal itu sadari, Nana juga ada di dalam booth itu. Untung saja Yosu berhasil mengambil suatu kertas yang ada di saku salah satu pembegal. Mereka kemudian mencari petunjuk dari isi kertas itu. Sementara di tempat lain terlihat Bapak Sengki sedang drop karena kehilangan si Nana. Di rumah Xiao CS sempat ribut karena mencurigai adanya pengkhianat di antara salah satu dari mereka. Paginya, Xiao dan Guang pergi ke alamat rumah yang ada di kertas itu. Di sana mereka berhasil menemukan ponsel dari salah satu begal kemarin. Sementara di tempat lain, Yosu dan Wang Yuang bertugas untuk mengambil mobil mereka yang ada di tengah hutan. Dan ternyata di mobil itu ada NC atau salah satu dari begal kemarin. Yosu dan Wang Yuang kemudian membawa NC ke markas. Di sana mereka menginterogasi apakah NC kenal seseorang yang bernama Lin Didao atau orang yang dicurigai telah membawa booth kemarin. Namun sayang sekali NC tak mau berkata apapun tentang Lin Didao. Nah, tapi saat Guang, Yosu, dan Wang Yang pergi, Xiao diam-diam menemui NC. Ternyata mereka sudah saling kenal, dan Lin Didao atau si penculik Nana adalah sepupunya NC atau mantan pacarnya Xiao. Setelah mendapatkan informasi dari NC bahwa Lin mungkin ada di tempat Xiao tinggal, akhirnya Xiao pun melepaskan NC, kemudian dia segera pergi ke gereja tua. Ternyata benar Lin ada di sana bersama Nana. Di sana Nana sedang dikurung dalam keadaan leher yang dirantai. Nana sekarang mulai marah kepada Xiao karena menganggap Xiao itu akan meninggalkan dirinya. Beberapa saat kemudian datang Bapak Sengki bersama kawanannya ke sana.
Di sana Xiao dan Lin disekap karena telah berani menculik si Nana. Sengki di sana juga mengatakan alasannya menculik Nana, yaitu dirinya meyakini bahwa Nana itu adalah reinkarnasi dari adiknya yang meninggal bertahun-tahun yang lalu. Saat Xiao akan disuntik mati oleh Sengki, Guang tiba-tiba muncul dengan penuh percaya diri. Di sana Guang meminta kepada Sengki agar dia saja yang dibunuh. Dan setelah bernegosiasi A, B, C, D sampai Z, kini akhirnya mereka deal dalam kesepakatan, yaitu jika Guang CS dalam waktu 7 hari ke depan berhasil membawa keluar Nana dari ruangan besi, maka Guang bisa mendapatkan Nana dan semua harta di sana yang dia inginkan. Tapi, jika dalam waktu 1 minggu itu dia tak berhasil, maka Guang harus terima jika disuntik mati oleh Bapak Sengki. Kini di markas Xiao CS mulai bingung tentang bagaimana caranya mereka bisa mengeluarkan Nana dari ruangan besi. Dan beberapa saat kemudian, setelah mereka mempunyai strategi yang mantap, Guang menyepakati bahwa besok pagi-pagi mereka akan melancarkan aksinya. Tapi lur, malamnya terlihat Lin diam-diam menemui Bapak Sengki. Ternyata dia berkhianat lur, Rasemani. Di sana Lin memberitahu ke Sengki bagaimana nantinya cara Xiao CS akan menyelamatkan Nana. 2 hari kemudian karena sempat terpending sehari karena masalah kematangan strategi, sekarang Xiao CS pun mulai melancarkan aksinya untuk membawa Nana keluar dari ruang besi. Awalnya semua berjalan dengan lancar. Mereka bagi tugas seperti biasa. Yosu dan Wang Yuang masuk ke ruang besi. Sementara Guang mengkondisikan orang-orang di sana agar tidak panik. Tapi lur, setelah ruang besi itu dibuka, yang ada di dalam kandang ternyata bukanlah Nana, melainkan sebuah cahaya laser yang membentuk gambar harimau. Nana asli ternyata sekarang tengah berada di sebuah truk. Guang CS pun langsung masuk ke dalam truk itu. Sementara Xiao kini telah didatangi Sengki yang ingin menggagalkan aksi mereka. Tapi untungnya strategi Guang CS lebih matang daripada Sengki CS. Dan akhirnya Guang bersama timnya kini berhasil mengalahkan Bapak Sengki. Mampus loh. Nah, tapi masalahnya Nana yang panik karena melihat banyak orang kabur. Para penduduk di kota mulai panik karena mendapati kabar bahwa ada harimau yang terlepas dari kandangnya. Sementara Nana sekarang terlihat sedang berada di lift untuk menuju ke rooftop. Namun di atas keberadaan Nana telah diketahui oleh aparat kepolisian. Nana yang akan ditembak mencoba menyelamatkan diri dengan menaiki besi-besi yang lebih tinggi di sana. Namun sayang sekali potongan besi yang dia pijaki tak kokoh dan itu membuat Nana akan terjatuh dari bangunan tinggi itu. Nana pun merasa takut. Tak lama Xiao dan Guang datang dengan menggunakan balon udaranya. Di sana Guang langsung terjun dengan seutas tali sebagai pegangannya untuk mengaitkan si balon udara agar tetap diam. Karena besi di sana sudah tak kuat lagi, Xiao dan Guang pun langsung menyuruh Nana agar lompat ke balon udara. Di saat Nana sudah mulai tak kuat lagi untuk menopang berat tubuhnya, Xiao tiba-tiba bernyanyi untuknya. Seakan diberi kekuatan oleh ibunya, kini Nana mulai mencoba bangkit kembali dan mengambil lancang-lancang untuk melompat ke balon. And finally, Nana pun berhasil.
Dibawa semua warga yang melihat merasa senang, dan Guang juga merasa bangga pada dirinya sendiri karena walaupun dia penjahat tapi dia bisa juga menjadi seorang pahlawan untuk Nana dan Xiao. Kini akhirnya Nana bisa selamat dan bersama lagi dengan Xiao, dan film pun selesai. Guys, gimana nih filmnya menurut kalian? Pesan yang bisa diambil dari film ini sih menurut Mbak Yani, ya mau sejahat apapun orangnya, sebenarnya dia pasti mempunyai sisi baiknya masing-masing. Menurut kalian apa nih Lur? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu dari Mbak Yani, bye and see you.